Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 3, subtema 3, pembelajaran 5, tokoh dan penemuan. Kita masih fokus pada subtema 3, yaitu ayo menjadi penemu. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Dalam pembelajaran ini ada dua muatan pelajaran, yaitu IPS KD 3.2 atau 4.2, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. SPDP KD 3.2 atau 4.2 tentang interval nada. Dampak penemuan baru bagi masyarakat. Kita tahu bahwa penemuan-penemuan baru memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Contohnya yang pertama, adanya penemuan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Dampak negatifnya pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Harga traktor mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Contoh lagi yaitu munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya mengurangi pengangguran, sehingga kesejahteraan rakyat meningkat, terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dan cepat. Dampak negatifnya pencemaran lingkungan akibat limbah dan perilaku konsumtif semakin meningkat. Perilaku konsumtif itu perilaku ingin membeli barang. Yang ketiga, kemajuan sarana transportasi. Dampak positifnya terjalin kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara, menciptakan kegiatan ekspor impor. Ekspor itu mengirim barang ke luar negeri, impor itu mendatangkan barang dari luar negeri. Dampak negatifnya melunturkan jati diri bangsa, lebih menyukai barang luar negeri daripada buatan dalam negeri. Nah, ini untuk latihan. Coba diskusikan penemuan-penemuan berikut ini dan manfaat yang dirasakan di bidang ekonomi. Carilah fakta-fakta dari berbagai sumber. Jadi kalau nanti kita bicara bidang ekonomi, berarti fokus pada 3 kegiatan. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Produksi itu menghasilkan barang, distribusi itu menyalurkan barang, dan konsumsi itu memakai barang. Kita lihat yang pertama ada gambar telepon. Jelas ini berhubungan dengan produksi bisa, distribusi bisa, konsumsi bisa. Produksi itu biasanya ketika kita mau membuat suatu barang, kita butuh bahan, kita bisa menelpon kepada pihak penyuplai barang. Atau bisa juga untuk distribusi, kita mendistribusikan barang, kita telepon. Ya, barang sudah sampai dan sebagainya. Konsumsi, kita mau membeli barang, kita tinggal telepon juga bisa. Terus laptop, itu ada jaringan internet, kita bisa promosi barang, lewat situ juga bisa. Kita juga bisa mempromosikan produk-produk yang kita buat. Terus ada angkot, ini biasanya untuk kegiatan distribusi. Misalkan hasil-hasil pertanian bisa dibawa menggunakan angkot, ini juga bisa. Terus apakah penemuan yang ada membawa perubahan besar? Pastinya ya. Nanti bisa ditulis kenapa alasannya. Apakah penemuan yang ada membawa dampak positif? Jelas. Apakah penemuan yang ada membawa dampak yang kurang baik? Pastinya ada. Setiap penemuan pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Sesuatu yang baru pasti ada pro dan kontranya. Ketika penemuan digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak yang positif.
Penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat lebih modern. Tujuannya sebetulnya baik. Tinggal bagaimana kita harus memperhatikan lingkungan kita supaya sejalan. Misalkan adanya pabrik-pabrik, ya kita harus memperhatikan bagaimana membuang limbahnya supaya tidak membahayakan masyarakat. Selanjutnya yaitu interval nada. Interval itu adalah jarak nada yang satu dengan yang lain. Ini sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ini hanya mengulang supaya lebih paham. Untuk tangga nada mayor kita bisa lihat jaraknya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kita bisa singkat jijinga, jijinga atau tutunga, tutunga, 1, 1,5, 1, 1,5. Ada yang pertama berjarak 0 disebut prim, jaraknya 1 disebut second, itu ada contoh nadanya juga. Berjarak 2 disebut third, ada yang berjarak 2,5 disebut quart, ada 3,5 disebut queen, jarak 4,5 disebut sept, 5,5 disebut septim, dan yang berjarak 6 nada disebut oktav. Alat musik ritmis dan melodis. Kita ketahui ketika ada sebuah pertunjukan dalam bentuk ensemble. Ensemble itu adalah permainan musik yang merupakan gabungan dari beberapa alat musik. Ini ada alat musik ritmis dan melodis. Alat musik ritmis, alat musik yang tidak memiliki tinggi rendah bunyi atau nada. Contohnya ada kendang, maracas, triangle, biasanya untuk ketukan. Selanjutnya yang kedua adalah alat musik melodis. Ini adalah alat musik yang mempunyai nada. Contohnya pianika, recorder, angklung, piano, dan sebagainya. Ya, baik itu anak-anak untuk penjelasan hari ini. Untuk sumbernya anak-anak bisa lihat di buku siswa kelas 6 tema 3 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 yang Kemdikbud dan juga Bu Pena Erlangga yang 6A. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, segera klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.